Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah PTK. Yang kali ini akan menjelaskan tentang sistematika PTK bab 2, yaitu tentang daftar pustaka. Mana akan dijelaskan oleh 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, yang kedua adalah Ajeng Nur Khalifah, dan yang ketiga adalah Mas Tedianto. Bagaimana videonya? Ya, selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe. Sebelum menonton, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Aktifkan lonceng notifikasinya juga. Terima kasih. Jadi, dalam video ini akan ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah tentang deskripsi teori, dan yang kedua adalah kerangka berpikir, dan yang terakhir adalah hipotesis. Pertama akan dijelaskan tentang deskripsi teori. Oke? Deskripsi teori adalah suatu rangkaian penjelasan yang menggunakan fenomena atau realitas tertentu yang dirangkum menjadi suatu konsep gagasan, pandangan, sikap, dan cara-cara yang pada dasarnya menguraikan nilai-nilai serta maksud dan tujuan tertentu yang teraktualisasi dalam proses hubungan situasional, kondisional, ataupun fungsional di antara hal-hal yang terekam dalam fenomena atau realitas tertentu. Dengan menelaah lebih jauh tentang deskripsi teori, kita akan tahu kelemahan atau kelebihan dari teori tersebut, sehingga apakah teori tersebut bisa digunakan atau tidak. Karena kita sudah tahu mana mana kelemahannya dan mana kelebihannya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ajeng Nur Khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Nur Khalifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka berpikir pada sistematika laporan PTK bab 2 atau yang disebut dengan penelitian tindakan kelas. Pada sebuah laporan proposal atau sebuah laporan PTK, kita dapat memasukkan subbab kerangka berpikir. Biasanya subbab kerangka berpikir ini diletakkan di bagian akhir bab 2. Alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah alur berpikir secara singkat untuk menjelaskan bagaimana sebuah penelitian tindakan kelas dilakukan dari awal proses pelaksanaan hingga akhir. Kerangka berpikir adalah alur berpikir secara singkat untuk menjelaskan bagaimana penelitian tindakan kelas yang dilakukan dari awal proses pelaksanaan hingga akhir. Kerangka berpikir ini bisa digunakan sebagai dasar untuk menjawab penelitian-penelitian yang diangkat atau bisa diartikan sebagai jalan pikiran menurut kerangka logis atau kerangka konseptual untuk menjawab penyebab terjadinya masalah, untuk membuktikan kecermatan peneliti dari teori tersebut perlu diperkuat dari hasil-hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir ini tentunya sangat membantu dan mendorong peneliti untuk memusat usaha penelitian untuk memahami hubungan antara variabel tertentu yang telah dipilihnya, kemudian mempermudah peneliti untuk memahami dan menyadari kelemahan atau keunggulan dari peneliti yang dilakukan peneliti terdahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tedianto. Saya akan membahas mengenai hipotesis atau anggapan dasar. Apa itu hipotesis atau anggapan dasar? Bahwa hipotesis atau anggapan dasar itu adalah suatu jawaban sementara terhadap masalah yang belum tentu jelas kebenarannya atau masih bersifat praduga. Kenapa? Karena masih harus dibuktikan suatu kebenarannya. Contohnya gini, apakah berita tersebut adalah suatu kebenaran atau suatu opini doang? Maka dengan jawaban pada waktu itu yang masih beraduga-duga, oh ternyata ini adalah fakta, padahal belum tentu itu suatu kebenaran karena belum
dikumpulkan data-data yang lain atau penelitian lain. Itu dinamakan hipotesis, jawaban sementara terhadap masalah yang belum tentu benar, atau praduga, jawaban sementara terhadap masalah-masalah yang telah terjadi. Dan kebenarannya akan diuji dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian-penelitian lain. Maka setelah diuji kebenarannya dengan penelitian-penelitian lain, itu bukan termasuk ke dalam hipotesis, karena sudah real atau benar-benar fakta kebenarannya itu. Kalau hipotesis hanya suatu praduga sementara terhadap jawaban yang masih bersifat praduga. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.